Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam kemerdekaan untuk kita semua. Tepat hari ini, Sabtu 17 Agustus 2024, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan ke-79 tahun. Oleh karena itu, marilah sukacita kita disempurnakan melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih layakan kita untuk terus menikmati karunia kemerdekaan dan kebebasan dalam lawatan dan penyertaannya. Kita akan melandasi renungan hari ini melalui pembacaan Alkitab dari Yohanes 4 ayat 7 sampai 26 dengan tema Yesuslah Raja Kebenaran. Namun sebelumnya, mari berdoa memohon Roh Kudus bekerja dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terkhusus pada hari ini kami Tuhan izinkan menikmati sukacita hari kemerdekaan bangsa kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan segar diberkati Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jamah kami dengan Roh Kudus agar firman-Mu terus menjadi penuntun kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 4 ayat 7 sampai 26. Firman Tuhan. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria?" Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, Ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau." Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, Yesuslah Raja Kebenaran. Yesumo Datu Katonganan. Pada hari kemerdekaan ini, kita membaca percakapan Yesus Kristus dengan seorang perempuan Samaria. Percakapan ini akan menuntun kita untuk merenungkan hakikat kemerdekaan melalui inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus. Percakapan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria mesti diletakkan dalam dua konteks. Pertama, sikap permusuhan, politis maupun religius antara Israel Utara dalam hal ini Samaria dan Israel Selatan dalam hal ini Yahudi. Permusuhan itu telah berlangsung sejak abad ke-6 sebelum zaman bersama. Akibatnya, sekalipun sama-sama mengklaim sebagai keturunan Yakub, mereka saling menolak satu sama lain. Perhatikan di ayat ke-9 dari bacaan kita pagi hari ini. Kedua, pengharapan mesianis yang berkembang subur di tengah bangsa Israel dalam hal ini Yahudi dan Samaria. Pengharapan tersebut berakar pada kerinduan akan datangnya raja yang akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan di tengah penjajahan bangsa asing. Hal itu dilatar belakangi dan berkembang dalam situasi politik religius Israel yang kacau balau selama ratusan tahun. Perkataan Yesus Kristus dalam ayat 26, "Akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau," membuka babak baru yang mengaruniakan kemerdekaan sejati. Yesus sebagai Mesias datang baik untuk orang Yahudi maupun orang Samaria, bahkan bagi seluruh umat manusia. Ia mesti diterima dalam iman dan penyembahan yang benar, karena sejatinya Mesias adalah Raja yang benar dan adil. Karena itu, ia menyatakan bahwa penyembahan kepada Bapa tidak lagi tersekat oleh sikap eksklusif dan permusuhan di Samaria maupun di Yerusalem, melainkan semua yang menerima Yesus Kristus akan dipersatukan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Melalui itu, dengan iman dan pengharapan, kita meyakini bahwa kemerdekaan sejati kita adalah penyelamatan dalam Yesus, Sang Mesias. Amin. Mari berdoa. Bapa kami bersyukur dan menaikkan sukacita kami kepada Tuhan melalui doa hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang telah dimerdekakan oleh rahmat Tuhan
melalui kematian Yesus Kristus, kami tidak diperbudak lagi oleh dosa, tapi kami telah merdeka. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk mengisi kemerdekaan kami dengan iman, melakukan kebaikan, membawa berkat dan kasih untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Ajar kami sebagai orang merdeka untuk melakukan dan mentaati peraturan yang ada, sebagai bentuk sukacita kami tunduk kepada para pemerintah kami. Karena kami percaya para pemerintah kami adalah orang yang telah Kau urapi. Mohon berkat-Mu pada kami semua hari ini dalam setiap aktivitas tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di rumah, dalam pendidikan, pekerjaan, perjalanan, dan di mana-mana kami berada. Firman-Mu menuntun kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan. Tuhanlah yang memulihkan keadaan dan selalu memberi topangan dan jalan keluar. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan pada saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Diberkatilah para orang tua kami dan dilindungi dalam usia indah mereka, agar selalu sehat dan bahagia, dan bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus, dan mengamini bahwa kita selalu dituntun oleh cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Selamat pagi. Shalom.